Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk diri sendiri dan saudara-saudaraku yang sama-sama sedang menuntut ilmu. Semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mungkin bukan orang yang pantas untuk memberi nasihat, tapi saya mencoba untuk berbagi dari apa yang saya ketahui. Beberapa tahun lalu, guru kami, Al-Ustadz Amu Isa Fidullah Ta'ala, pernah berkata, kalau semua santri di pondok ini jadi ustadz, maka itu masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dai di negeri ini. Jadi dengan ini kita harus sadar kalau dakwah itu sangat dibutuhkan. Dan karena dakwah sangat dibutuhkan, maka menuntut ilmu juga jadi sangat penting. Oleh karena itu, masihkah kita mau bersikap seolah kita tidak butuh ilmu? Masihkah kita mau lari dari tanggung jawab sebagai penuntut ilmu dengan bermalas-malasan dan menghindar dari belajar, menghindar dari majelis, dan menghindar dari kelas? Akhi, waktu kita di dunia ini terus berjalan. Umur kita berkurang setiap hari. Dan apabila kita berikan semua umur kita untuk ilmu, maka ilmu hanya akan memberikan sebagian darinya. Dan apabila kita memberikan sebagian waktu kita untuk ilmu, maka ilmu tak akan memberikan apapun untuk kita. Dan di masa depan nanti hanya akan ada dua keadaan. Orang yang bersyukur dan orang yang menyesal. Dan semua itu tergantung pada keadaan kita hari ini. Maka tentukanlah apakah kita ingin termasuk kepada mereka orang-orang yang bersyukur atau menyesal. Dan juga patut diketahui bahwa segalanya butuh proses. Seorang petani butuh proses untuk menunggu padi yang ia tanam hingga menjadi beras, kemudian diolah menjadi nasi yang menjadi manfaat untuk kita. Sebuah kepompong yang berasal dari ulat bisa bermetamorfosa jadi kupu-kupu yang indah, itu butuh proses. Maka begitu juga dengan kita, menuntut ilmu tidak lepas dari proses. Mungkin hari ini kita tidak mengerti untuk apa kita belajar ini dan itu. Mungkin hari ini kita belum merasakan faidah dari ilmu yang kita pelajari. Tapi kelak suatu hari kita akan tuai, kita akan panen, kita akan rasakan manfaat-manfaat dari ilmu yang telah kita pelajari. Maka sekali lagi, bersabarlah terhadap proses agar kita bisa menjadi orang-orang yang beruntung dalam menuntut ilmu. Ingatlah muqaddimah dari kitab Ushul Salasah, apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Ada 4 hal yang penting yang harus dimiliki oleh setiap muslim, yaitu berilmu, beramal, dan berdakwah. Dan ada satu hal yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu bersabar. Bersabar di sini dalam proses menuntut ilmunya, kemudian dalam proses mendakwahkannya, juga dalam proses mengamalkannya. Kesabaran ini sangat dibutuhkan dalam setiap proses hidup kita, termasuk dalam menuntut ilmu. Rasa bosan atau rasa jenuh itu adalah hal yang wajar bagi manusia. Kita semua manusia biasa, bisa bosan dan bisa jenuh. Saya teringat perkataan Ustadz Hazim hafidhullah ta'ala ketika membicarakan tentang rasa bosan dan titik balik dari setiap orang, bahwa kalau kita melakukan sesuatu, apapun itu, pasti akan selalu ada titik jenuhnya. Tapi yang berbahaya dari titik jenuh adalah ketika dengan titik jenuh itu membuat kita jauh dari jalan yang Allah ridhoi. Dan yang paling berbahaya dari titik jenuh adalah ketika kita sudah terlalu jauh keluar dari jalan yang telah kita tempuh, atau bahkan berbalik arah dan kita tidak bisa kembali ke jalan yang sebelumnya. Jangan sampai rasa jenuh kita membuat kita jauh dari majelis ilmu dan enggan untuk kembali ke majelis ilmu. Jangan sampai rasa jenuh kita membuat kita menjadi orang yang tertinggal pelajaran dan akhirnya kita malas untuk belajar. Maka dari itu, atasilah rasa jenuh kita dengan hal-hal yang positif. Terkadang manusia butuh variasi, butuh inovasi, butuh cara belajar yang baru. Rubahlah gaya belajar kalian yang saat ini ketika kalian jenuh dengan cara belajar yang lain. Semoga dengan adanya teknologi, kemudian keadaan pandemi seperti hari-hari ini, bisa jadi belajar online yang kita lakukan selama ini adalah terapi untuk kejenuhan kita di kelas selama ini. Dan mungkin hari ini ada beberapa kawan yang sudah menemukan titik jenuhnya saat belajar online. Maka untuk orang-orang yang merasakan hal itu, berjanjilah untuk kembali bersemangat ketika kelas dan majelis-majelis dibuka kembali. Terakhir, teringat nasihat dari ayah saya. Semoga Allah SWT menjaganya. Nasihat yang beliau sampaikan sebelum saya berangkat ke pondok pesantren. Kata beliau, "Nak, kalau kamu pilih dunia, kamu belum tentu sampai ke akhirat. Tapi kalau kamu pilih akhirat, dunia pasti kamu lewat. Kalau kamu hendak pergi ke Tasik dari Bekasi, kamu pasti lewat Bandung. Namun, kalau tujuanmu cuma Bandung, kamu belum tentu lihat Tasik. Maka fahamilah, nak, perjalananmu belajar di ma'had, perjalananmu menuntut ilmu adalah perjalanan menuju akhirat. Bersabarlah." Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan memberikan keberkahan atas apa yang telah kita pelajari dan mengumpulkan kita di surganya bersama orang-orang yang saleh. Kairo,
Juli 2020 dari saudara kalian seiman, Arif Rahman Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.